ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita bisa bertemu kembali. Tidaklah kita bertemu bukan urusan dunia, tetapi kita bertemu karena Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sering diulang-ulang dari pertemuan sebelumnya dan bahkan asatidzah telah mengingatkan, di antara keutamaan menuntut ilmu adalah penyebab seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dia meniti suatu jalan tersebut menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah saudaraku, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, saat ini kita sedang dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan melanjutkan materi kita dan kita sudah berada di prinsip yang keberapa? Mumtaz. Kita sudah masuk prinsip yang ke-10. Bagi yang ingin melihat, saya sudah pernah kirimkan di dalam filenya di grup ya kantor, bisa sambil membaca. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di prinsip yang ke-10 ini adalah termasuk dari prinsip memuliakan ilmu. Beliau Syekh sang penulis yang bernama Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin rahimahullahu taala menamakan prinsip yang ke-10 ini adalah mulazamatu adabil ilmi, yaitu senantiasa seseorang melazimi adab penuntut ilmu. Adab penuntut ilmu. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, tahukah kita ikhwatal iman bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada kita, di antara wasiat Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Di antara mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah dia yang paling baik akhlaknya. Ini menunjukkan bahwasannya adab seseorang ketika dia beradab dengan adab yang baik menunjukkan keimanannya itu baik. Maka sebaliknya, apabila seseorang itu tidak mempunyai adab ataupun sedikit adab, maka menunjukkan bahwasannya keimanannya itu kurang atau bahkan tidak ada. Bahkan kita ketahui ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di semua keadaan kita membutuhkan adab, betul atau tidak? Ya, karena adab itu adalah ibadah ikhwatal iman yang dimana seseorang dia hidup sampai dia meninggal, dia harus beradab.
bukan hanya saja ketika ada momen tersendiri, tidak. Kenapa Rasulullah sampai menyebutkan bahwasannya keimanan yang paling tinggi adalah ketika dia akhlak yang baik atau adab yang baik. Ini menunjukkan bahwasannya apa? Keimanan atau adab itu juga harus dijaga agar seseorang terus berada dalam keimanan yang terbaik. Maka jangan sampai kita menghilangkan ikhwatal iman adab ini atau akhlak ini. Sebagai contoh ikhwatal iman, Rasulullah SAW mengajarkan kita semua adab-adab sampai Rasulullah mengajarkan kita bagaimana seseorang masuk ke dalam kamar mandi. Ini menunjukkan adab itu sangatlah tinggi dan sangatlah mulia. Ikhwatal iman. Bahkan ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sampai-sampai adab itu sangat tinggi, Rasulullah SAW mewasiatkan dalam wasiatnya, Rasulullah mengatakan, inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya orang yang paling aku cintai, wa aqrabukum minni, dan orang yang paling dekat denganku, majlisan yaumal qiyamah, nanti majlisnya di hari kiamat, ahasinuhum akhlaqa, yaitu orang yang paling bagus adabnya, orang yang paling bagus akhlaknya. Makanya Nabi Muhammad SAW sampai mewasiatkan demikian. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sebagai contoh ketika seseorang dia ingin belajar, tentu ada adab-adabnya. Atau misalkan sebagai contoh, seorang suami kepada istri, adakah adabnya? Ada. Dia harus memuliakannya, dia harus menjaga kata-katanya. Begitu juga sebaliknya, seorang istri dia harus menjaga adabnya kepada suaminya, tidak boleh membongkar aibnya, tidak boleh menghancurkan harga dirinya, dan itu adalah termasuk dari adab atau akhlak. Begitu juga Rasulullah SAW mengajarkan kita ketika kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga ada adabnya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita itu dengan berselawat terlebih dahulu, atau dengan pujian-pujian terlebih dahulu dengan asma wa sifatnya, kemudian dan selawat barulah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman, semua yang kita hidup di dunia ini itu membutuhkan adab. Bahkan ketika seseorang masuk ke dalam masjid, tidak boleh seseorang masuk ke dalam masjid dengan pakaian senonoh. Dia tidak boleh masuk ke masjid dalam keadaan terbahak-bahak dan lain sebagainya. Dan semua membutuhkan adab. Makanya tidak heran ikhwatal iman, sampai-sampai disebutkan orang yang adabnya bagus, akhlaknya bagus, itu dia yang paling dekat majelisnya dengan Nabi Muhammad SAW. Maka apakah dengan demikian kita masih mengabaikan yang namanya adab? Karena ada sebagian kita, Ustaz, kita udah sering belajar adab, mending kita belajar manhaj, Ustaz. Masya Allah. Ya. Atau belajar debat, Ustaz. Bantah kanan, bantah kiri, bantah atas, bantah bawah. Sementara dia belum belajar adab. Sementara ikhwatal iman, coba perhatikan. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, innal abda la yudraku bihusni khuluqihi darajatas shaim al-qaim. Bahkan orang yang seorang hamba yang dia beradab, akhlaknya bagus, dia bisa lebih tinggi adabnya, pahalanya atau derajatnya dibandingkan orang yang sering berpuasa, orang yang sering melakukan salat sunnah. Mungkin bisa jadi ada orang dia puasanya itu kurang, puasa sunnahnya. Atau ada orang dia jarang sholat sunnah, tetapi akhlaknya bagus, adabnya bagus, disebutkan dalam hadis dia bisa jadi lebih besar, tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala derajatnya dibandingkan orang tersebut. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, bukankah kita pernahkah kita mendengar ada suatu hadis ikhwatal iman, ya, disebutkan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ikhwatal iman, bahwasannya ya Rasulullah SAW pernah menceritakan, ya, ada seorang wanita, inna fulanata yuzkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Ada seorang wanita di zaman Nabi, dia terkenal dengan banyaknya salat, dengan banyaknya puasa, dan juga banyaknya sedekah. Wa fi lisaniha syai', tapi sayangnya
lidahnya atau ucapannya tidak bisa dijaga. Ada sesuatu di lisannya. Qala la khaira fiha hiya finnar. Bahkan yang mengenaskannya adalah Nabi Muhammad SAW mengatakan dia tidak ada apa-apanya. Bayangkan, naudzubillah min dzalik. Dia sudah ahli salat, ahli sedekah, tetapi dia tidak bisa menjaga lisannya, dia tidak bisa menjaga adabnya, dia tidak bisa menjaga akhlaknya. Rasulullah SAW memvonis dia padahal dia masih hidup, la khaira fiha. Dia tidak ada kebaikan sama sekali. Dia tidak ada kebaikan sama sekali. Berarti ibarat apa, ikhwan? Dia hilang amalnya, amal soleh hilang dengan keburukan akhlaknya. Jadi ini penting buat kita ikhwatal iman, ya. Kita harus belajar adab. Adab semua macam. Ketika adab masuk ke masjid, adab berteman, adab bersama ustadznya, adab bersama orang yang lebih tua, adab bersama yang lebih muda. Atau bahkan benda mati pun ada adabnya. Seperti contohnya ketika antum memiliki motor, pasti antum akan ketika akan mengendarinya masukkan terlebih dahulu kuncinya, kemudian diputar, dinyalakan, kemudian duduk, kemudian standingnya itu diangkat, barulah nyalakan gasnya, baru antum berjalan. Itu aja ada adabnya. Lalu bagaimana seseorang ketika dia di masjid, bagaimana dia berada di halaqah, di majelis Quran, di majelis ta'lim, atau dia bersama gurunya dan lain sebagainya. Maka semuanya membutuhkan adab atau akhlak. Bahkan ikhwatal iman, pernahkah antum memikirkan ketika antum pertama kali mendaftarkan ingin bekerja di suatu pekerjaan, di suatu instansi, dia datang dengan beradab, dia datang dengan membawa filenya, kemudian menyerahkan dan berkata-kata indah. Seperti itulah, semua itu ada adabnya. Semua tempat pasti ada adabnya. Makanya ikhwatal iman, bahkan disebutkan ya para ulama itu sampai ketika dia ingin di Madinah, saya ingat ada cerita, ketika dia ingin kencing, buang air kecil, dia itu sampai memperhatikan temannya dulu, bagaimana cara adab izin. Enggak main sembarangan keluar. Ada adabnya. Ketika ingin keluar dari majelis ilmu, itu ada adabnya. Atau misalkan ketika dia ingin bertanya, oh ini saya mau tanya, tapi lihat dulu temannya. Gimana cara bertanya? Oh ternyata ada temannya yang bertanya. Dia mendoakan dulu, ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum. Itu baru dia bertanya. Nah, itulah dia adab ikhwatal iman. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, benarlah perkataan Abdullah ibnu Mubarak bahwasannya apa? Innal adaba thuluthul ilmu. Bahwasannya adab itu adalah sepertiganya dari ilmu. Subhanallah. Adab itu adalah sepertiganya dari, berarti kan adab berarti besar sekali ikhwatal iman. Bagian itu besar sekali. Makanya ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, adab itu bukan hanya di majelis ilmu, tapi adab itu di semua tempat. Bahkan ketika antum masuk ke ruangan manajernya, atau mohon maaf misalkan ke ruangan ustadznya, atau pengen ke ruangan misalkan ke HRD atau ke Uhud dan sebagainya, itu membutuhkan adab. Enggak main datang ketika dia dengan serampangan, suara dinaikkan. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang tidak mengindahkan adab. Dan hati-hati bahwasannya orang yang tidak mengindahkan adab menunjukkan bahwasannya dia tidak indah keimanannya. Keimanan dia itu masih di bawah. Makanya tadi disebutkan di awal-awal bahwasannya Rasulullah SAW akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seseorang itu sempurna keimanannya ketika dia akhlaknya itu bagus. Akhlaknya itu bagus. Maka kita perhatikan orang-orang di sekitar kita yang dimana akhlaknya luar biasa, itu menunjukkan bahwasannya orang tersebut dia imannya sangat bagus. Kembali lagi kepada kitabnya Ikhwatal Iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun yang kita akan bahas adalah tidak adab kanan, tidak adab kita, tapi kita adab menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu. Qala Ibnu Qayyim fi kitabihi Madarijus Salikin, disebutkan oleh seorang imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi, bahwasannya manusia yang beradab adalah alamat seseorang yang bahagia.
orang yang dia sangat tentram, itu dia adalah orang yang beradab. Wa qillatu adabihi unwanun syaqawatihi wa bawarihi. Adapun sebaliknya, orang yang adabnya itu sedikit, ya, adabnya sedikit, dia tidak menjaga lisannya, tidak menjaga adabnya. Ini bukan perkataan saya, ini perkataan Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan bahwasannya unwanu syaqawah. Orang kayak gini nih sejatinya nih, dia walaupun cekakak, cekikik, tapi dia ini orang lagi gelisah. Ini orang lagi celaka sebenarnya. Kenapa demikian? Ya tadi disebutkan dalam hadis, menunjukkan keimanannya itu rendah. Famastujliba khairud dunya wal akhirah bimithli adab. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan, tidaklah seseorang ingin mendapatkan kebaikan dunia melainkan dia harus adabnya bagus. Betul atau tidak? Iya. Bahkan ketika tadi kan saya sampaikan di awal, ketika orang ingin melamar di suatu instansi, dia harus akhlaknya bagus. Kira-kira kalau datang dengan baju compang-camping, tidak bawa berkas, kemudian perkataannya tidak dijaga, apakah perusahaan tersebut akan menerimanya? Tidak. Itu adalah penilaian. Dan makanya adab itu sangat penting. Dan sebaliknya ikhwatal iman, walastujliba hirmanuhuma bimithli qillatil adab. Dan sebaliknya, orang yang tidak mendapatkan dunia dan akhirat, dia disebabkan karena adabnya itu sedikit, atau kurang adab, atau kurang ajar. Seperti itu. Makanya ada suatu di sini disebutkan dalam kitabnya, ada syair disebutkan oleh para ulama, wal mar'u la yasmu bi ghairil adabi wa in yakun dza hasabin wa nasabin. Seseorang itu tidak akan melejit menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang tinggi, ya, tanpa memiliki adab. Wa in yakun dza hasabin, walaupun dia memiliki harta, dermawan, au nasabin, dia dari kabilah terkenal atau nasab yang paling bagus, percuma, nggak ada apa-apanya. Sebagai contoh, kita coba perhatikan di zaman Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita tahu kabilah yang paling tertinggi di Jazirah Arab adalah kabilah apa, ikhwan? Quraisy. Di antara contoh adalah dia kabilah Quraisy adalah Nabi Muhammad SAW. Betul? Betul. Dengan itulah akhlaknya bagus, Allah tinggikan dia. Di antara kabilah Quraisy adalah Abu Bakar. Akhlaknya bagus atau tidak? Allah tinggikan, ikhwan. Umar, Utsman, Ali, semuanya itu dari Quraisy. Dan sebaliknya, ikhwan, ada yang dari kabilah Quraisy, dia kabilah mulia, tetapi dihinakan sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Abu Lahab, Abu Jahal, Abu siapa lagi? Abu-abu itulah. Seperti itu. Jelas sampai sini, kan? Ini menunjukkan bahwasannya adab itu sangat penting, enggak berpengaruh. Dia itu mau kaya dermawan, mau dia kabilahnya itu tinggi. Tapi kalau seandainya dia kabilahnya tinggi, udah dermawan, akhlaknya bagus, wah itu sempurna orang seperti ini. Jangan sampai sini, kawan. Itu. Kemudian berikutnya Syekh mengatakan, wa innama yasluhu lil ilmi man ta'addaba bi adabihi fi nafsihi wa darsihi. Karena sejatinya orang yang berhak mendapatkan ilmu adalah orang yang beradab, kata Syekhnya. Jadi mau secapek apapun dia masuk ke halaqah, dia hadir ke majelis ilmu, tapi dia tidak beradab, maka dia tidak akan mendapatkan ilmunya. Ikhwatul iman. Bahkan disebutkan dalam suatu riwayat, dalam suatu kisah, ada beberapa mendapatkan cerita, ya, ketika Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, dia majlis ilmunya itu selesai, kemudian tiba-tiba murid-muridnya itu langsung berdiri semua keluar. Langsung pada saat itu dinasihatin lagi, duduk semuanya. Ini menandakan bahwasannya orang seperti ini belum beradab. Nah, karena apa? Karena dalam halaqah juga ada adabnya. Atau misalkan ketika seseorang, ya, masuk halaqah, terus kemudian ternyata yang menunggu adalah gurunya, bukan muridnya. Apakah itu termasuk dari beradab, ikhwatal iman?
Wallahu a'lam. Makanya ikhwatal iman di sini disebutkan wa innama yasluhu lil ilmi man ta'addaba bi adabin fi nafsi wa darsi wa ma'a syaikhihi wa qarinihi, yaitu yang ketika seseorang dia beradab dengan adab terhadap dirinya, terhadap pelajarannya, kepada gurunya, kepada temannya. Orang seperti ini yang mendapatkan ilmu. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ya, mau dia sepintar apapun memang benar. Ya, pernah kita mendengarkan ada ungkapan yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala yang mengatakan lan tanalul ilma bisittatin. Seseorang tidak akan mendapatkan ilmu melainkan dia harus ada 6 perkara. Yang pertama zaka, yaitu ada kecerdasan. Betul, memang kecerdasan itu termasuk dari bagian dari mendapatkan ilmu. Tetapi di antara disebutkan itu adalah al-adab, yaitu dia harus beradab. Seperti itu. Kalau dia tidak beradab, maka dia tidak mendapatkan ilmu. Ikhwatal iman. Coba perhatikan. Perkataan berikut yang dinukilkan oleh Syekh Utsaimin adalah perkataan Yusuf bin Husain. Beliau mengatakan bil adabi tafhamul ilma. Maka dengan orang berakhlak atau beradab, maka dia akan paham ilmu. Dia akan paham ilmu. Kenapa demikian nih kata syekhnya? Li'annal muta'addib, karena orang yang beradab yura ahlan lil ilmi fayubdhalu lahu. Karena orang yang beradab dia orang yang paling berhak kata syekhnya, dia mendapatkan ilmu, ya, dan kemudian dia menerimanya. Dia menerimanya. Waqila wa qalilul adab ya'uzzul ilmu an yudayyi'a indahu. Adapun dia kurang adab atau kurang ajar, maka dia akan menghilangkan ilmu, bahkan percuma kalau ilmu itu diberikan kepada dia. Kenapa? Karena ilmunya tidak berkah. Itu dia. Sudah berapa lama kita belajar di majelis halaqah ilmu di dalam kantor atau di luar kantor, ya? Kita apakah sudah beradab atau belum? Maka kita butuh cross check masing-masing. Atau selama ini ketika disampaikan ternyata tidak ada yang melekat di hati, atau itu hanya sekedar wawasan saja. Ini menunjukkan bahwasannya dia mendapatkan ilmu berarti tidak mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, wa min huna kana salaf rahimahullah, dan dari sinilah dahulu mereka para salaf yahtamuna bi ta'allumil adab. Mereka semua para salaf terdahulu sangat mempunyai perhatian penting dalam mempelajari adab. Kama yahtamuna bi ta'allumil ilm, sebagaimana mereka memperhatikan penting dalam mempelajari ilmu. Masya Allah. Qala Ibnu Sirin, kemudian Ibnu Sirin dia mengatakan kanu yata'allamunal hadiya kama yata'allamunal ilm. Dahulu mereka para salaf, mereka itu belajar adab dulu sebelum dia belajar ilmu. Sebelum dia belajar hadis Bukhari atau belajar hadis-hadis Nabi, mereka belajar adab. Kenapa demikian? Karena adab itu luas. Nanti tadi disampaikan ada adab ketika bersama guru, ada adab masuk ke ruangan, ada adab bertanya, ada adab dan lain sebagainya. Semua memiliki adab masing-masing. Makanya tidak salah ikhwatal iman, dahulu para salaf mereka belajar adab terlebih dahulu, baru mereka belajar ilmu. Bahkan disebutkan bal inna ta'ifatan minhum yuqaddimuna ta'allamahu ala ta'allumil ilmi. Bahkan ada sebenar-benar sebagian dari mereka itu mereka tidak mau belajar ilmu, tapi benar-benar belajar akhlaknya dulu. Belajar akhlak dulu, belajar adab. Ya. Makanya ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, mungkin selama ini yang kita butuhkan adalah belajar adab terlebih dahulu dibandingkan kita belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Agar apa? Ketika seseorang akan dia belajar ilmu, maka dia sudah siap untuk mendapatkan bagaimana resiko menerima ilmu. Di antaranya adalah dia harus beradab dengan ilmu. Seperti itu. Kemudian ikhwatal iman, ini ada kisah menarik yang disebutkan dalam kitabnya Qala Malik bin Anas. Berkatalah Malik bin Anas li fatan min Quraisy, kepada salah seorang pemuda dari bangsa Quraisy, dari kabilah Quraisy. Ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilma. Antum
Nah, ibaratnya seperti antum jangan belajar ilmu dulu, belajar itu adab dulu. Ya, sebelum belajar ilmu itu belajar adab dulu. Itu nasihatnya Malik bin Anas. Wa kanu yudhiruna hajatahum ilaihim. Maka dengan itulah si pemuda ini mereka apa? Menampakkan kebutuhannya mereka terhadap ilmu. Menampakkan kebutuhan mereka terhadap ilmu, yaitu dengan belajar adab. Bahkan ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, qala Makhlad bin Husain li ibni al-Mubarak atau Abdullah bin Mubarak yauman. Pernah ada suatu perkataan, suatu kisah disebutkan bahwasannya Makhlad bin Husain ini termasuk ulama hadis juga, ya. Dia berkata kepada ulama juga Abdullah bin al-Mubarak di suatu hari. Dia pernah mengatakan nahnu ila kathirin minal adab. Ini sejatinya nih kita itu lebih membutuhkan lebih banyak kepada adab. Ahwaju minna ila kathirin minal ilm, daripada kita membutuhkan banyaknya ilmu. Subhanallah. Itu nasihat ulama antar ulama. Mereka aja menasihati tentang masalah adab yang mereka tuh sudah jadi menjadi ulama hadis. Makanya ikhwatal iman, ana masih ingat sekali ketika sedikit cerita ya, ketika dulu di kampus memang benar kerasa ya, luar biasa. Ketika kawan-kawan yang dia fakultas hadis dengan fakultas yang lain itu berbeda luar biasa, gitu kan. Contoh sebagai pelajaran saja, kami ketika kuliah itu ya, ada sebagian kawan-kawan kayak mohon maaf ada beberapa negara datang itu pakai celana sepertiga ya. Jadi sampai betis udah gitu pakai celana ini celana training, masuk ke kelas belajar fikih, belajar hadis, masya Allah. Tapi antum tidak akan temukan ketika antum belajar di fakultas hadis. Mereka semua pakai satu seragam. Pakai apa? Pakai gamis. Enggak ada yang lainnya. Subhanallah, sampai adabnya begitu dalam apa? Dalam belajar dalam beradab dalam belajar. Subhanallah. Makanya jangan heran anak-anak fakultas itu berbeda dengan anak fakultas hadis, itu sangat disiplin luar biasa. Makanya mereka itu sangat mencontoh bagaimana Imam Malik bin Anas ketika ketika Malik bin Anas itu menyampaikan ilmu. Imam Malik bin Anas disebutkan kalau antum baca dalam Syiar A'lamun Nubala, majelisnya Malik bin Anas itu majelis yang paling haibah. Gak ada sedikit pun di dalam majelisnya itu disebutkan itu ada ketawa ketiwi kayak kita. Karena ada kan ustadz di mana harus ada biar rileks gitu kan. Nah, ini enggak ada. Itu majelis Malik bin Anas. Itu dia saking haibahnya. Bahkan disebutkan, nah ini di dalam kitabnya ya. Qala Malik ya. Malik bin Anas ini mengatakan bahwasannya apa? Kanat ummi tu'ammimuni. Dulu ketika aku masih kecil gitu kan, kata Imam Malik bin Anas. Ketika aku masih kecil, ibuku itu memakaikan aku imamah. Diajarkan adab untuk belajar. Kan kalau kita kan terkadang ada sebagian orang tua ketika ingin anaknya disekolahkan, udah nak, ya udah pakai tas sudah langsung berangkat. Enggak diajarkan adab. Nah, nanti kalau ketemu ustadz atau ustadzah salam. Sampaikan salam, cium tangannya. Ajarkan adab, ikhwatal iman. Kenapa dengan itu? Dia memuliakan gurunya, dia memuliakan ilmunya. Karena sebagian kita ketika dia memasukkan anaknya sekolah, udah diantar, udah ya, assalamualaikum, langsung keluar. Gak dikasih tahu bagaimana adabnya. Itu dia. Dikasih tahu kalau terlambat minta maaf kepada gurunya. Itu dia adab ikhwatal iman. Maka dengan itulah ikhwatal iman, gurunya itu senang akan mengajar kepada dia. Kenapa? Karena dia itu beradab. Dan dengan itulah dia akan mendapatkan keberkahan dalam ilmunya. Maka kita lanjutkan kisah ini. Disebutkan bahwasan Imam Malik bin Anas ketika kecil dia dipakaikan sama ibunya itu imamah. Jadi sudah lazim ikhwatan zaman dahulu itu imamah termasuk pakaian kebesaran, termasuk pakaian adab. Pakaian beradab. Dipakaikan oleh ibunya, ya. Wa taqulu li, kemudian ibuku itu mengatakan idhab ila Rabi'ah. Malik, nanti kamu pergi ke Rabi'ah. Rabi'ah itu salah satu ulama hadis. Dia gurunya Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Ta'ni Ibnu Abdurrahman bin Rabi'ah, faqihul ahli Madinah fi zamanihi, dan dia juga termasuk dari orang yang faqih yaitu kalau faqih sekarang itu disebutnya itu mungkin ahli fikih. Di orang dahulu itu disebut faqih, itu pasti dia ahli tafsir, ahli hadis, dia juga ahli fikih. Itu zaman dahulu ikhwatal iman. Ya. Fi zamani fata'allama min adabihi qabla ilmi. Maka dengan itulah
Imam Malik bin Anas dia mempelajari adab sebelum mengambil ilmunya dari Rabi'ah, dari Abdurrahman bin Rabi'ah. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, maka ini adalah informasi penting buat kita. Ternyata adab itu tidak boleh dianggap sepele. Dan adab itu di semua keadaan itu ada. Ketika antum nanti akan keluar, misalkan antum ada beradab mencari sendalnya, terus tidak boleh merusak yang lainnya, tidak boleh mengambil harta orang lain atau mengambil sendal lainnya. Itulah diantara adab. Jadi ibarat nih hidup kita nih sampai kita meninggal itu adalah penuh dengan adab, dan adab itu termasuk dari ibadah. Makanya para ulama setahu ana ada yang berselisih. Apakah ibadah yang paling terpanjang itu adalah pernikahan? Atau ibadah yang paling panjang itu adalah adab? Nah, jelas sampai sini ya? Ya pernikahan kalau seandainya dia menikah atau kemudian dia meninggal salah satunya, maka selesai, tidak ada pernikahan. Jelas kan? Maka adab apakah seperti itu? Enggak, adab itu akan terus. Dia akan berputar sampai dia meninggal. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sekali lagi tidak lain nasihat ini adalah untuk pribadi dan juga buat semuanya. Kita harus beradab ikhwatal iman di dalam semua keadaan. Dan yang terakhir ada 4 ungkapan disebutkan oleh kita syekhnya, wa inna ma hurima katsirun min talabatil asri tasril ilma bitadyi'il adab. Karena beliau ini risetnya beliau sendiri ya. Beliau mengatakan bahwasannya saya perhatikan karena zaman sekarang ini kenapa berbeda dengan zaman dahulu? Itu karena disebabkan ternyata mereka menghilangkan yang namanya adab. Ashraf al-Laythu ibn Sa'ad ala ashabil hadith fara'a minhum syai'an ka'annahu karihahu faqala ma hadha antum ila yasirin min al-adabi ahwaju minkum ila katsir min al-ilm. Maka ada suatu kisah juga yang disempalkan oleh Syekh dalam kitabnya bahwasanya Al-Layth bin Sa'ad dia pernah bertemu dengan para sahabatnya yang lainnya, dan dia melihat ada sesuatu yang membuat Al-Layth bin Sa'ad ini dia benci, nggak suka gitu kan. Kemudian Sa'ad bin Layth ini mengatakan, ini kenapa seperti ini? Ini kata Al-Layth bin Sa'ad. Kemudian Al-Layth bin Sa'ad mengatakan, antum ila yasirin min adab, engkau ini sebenarnya nggak perlu belajar kayak begini. Ini nasihat beliau nih. Ini nggak perlu ente belajar kayak gini, melainkan engkau itu apa? Belajar adab itu lebih dibutuhkan. Itu lebih dibutuhkan daripada belajar ilmu. Subhanallah. Saking kerasnya Al-Layth bin Sa'ad mengingatkan untuk belajar adab. Fama yaqulu Laythu law ra'a ahala katsir min tulabil ilmi hadzal asr. Lalu bagaimana kalau seandainya kata syekhnya ini si Al-Layth bin Sa'ad ini hidup di zaman kita? Udah sering tahdir kali ya. Wah ente belajar adab ente. Udah ini kalau dia hidup di zaman sekarang. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sekali lagi belajar adab itu penting, terutama kita difokuskan mengerucutkan yaitu adab ketika menuntut ilmu. Maka semoga dengan ini ikhwatal iman kita saling mengingatkan terhadap adab, karena adab itu bukan hanya kepada gurunya saja, tapi adab itu ada di temannya juga, adab juga terhadap halakohnya juga, adab terhadap waktu juga, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari pribadi. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.